Malam ini kami sengaja mengundang Bapak Ibu, bukan hanya bapak-bapak tapi ibu juga, untuk dapat mendengar. Ya, ada pesan-pesan yang baik bagi kita, orang-orang yang berkeluarga, khususnya bapak-bapak sebagai imam keluarga. Bagaimana bapak-bapak ini dapat bertanggung jawab secara jasmania dan rohani. Dipilih satu tema, pria dan kuasa. Pria adalah bapak-bapak tentunya, adalah orang-orang yang memimpin di tengah-tengah keluarga, dan kuasa adalah bagian otoritas ya, yang nanti akan dijelaskan oleh Bapak Gembala bagaimana otoritas pria Kristen ini menjadi bagian yang utama di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah situasi yang saat ini kita alami, ya, banyak kesulitan, banyak pergumulan, tetapi kita percaya harapan panitia ya, selesai dengan seminar ini, kita paling tidak bapak-bapak dan ibu-ibu mendengar ya, bagaimana kita memiliki bekal ya, untuk melangkah dalam kehidupan baru, kehidupan era baru ya, bukan saja karena selesai pandemi, tetapi ada banyak hal baru yang nanti kita akan dengar. Nah, itu sebagai pendahuluan saya, tidak berpanjang kata, kami akan undang yang terkasih Bapak Gembala Jemaat, Bapak Pendeta Gunawan Susanto. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Silakan Bapak. Selamat malam, Shalom Bapak Ibu. Iya. Semangat semua ya. Amin. Ya. Nah, malam hari ini saya membicarakan tentang puasa, tapi sebagai klarifikasi, puasa yang dimaksud itu bukan hanya puasa secara rohani, ya, tapi dalam arti secara keseluruhan, ya, baik rohani maupun juga puasa dalam pengertian umum. Nah, tujuan dari seminar ini adalah supaya kita sama-sama mengerti bagaimana menggunakan puasa dengan benar dan bertanggung jawab sebagai orang-orang yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Sebab kalau puasa itu digunakan dengan tepat, maka itu akan bermanfaat. Tapi kalau tidak, nanti akan bisa merusak dan berakibat fatal. Nah, pertama kita akan memahami apa itu puasa. Nah, puasa atau kekuasaan atau dalam bahasa Inggris power itu adalah kemampuan untuk menentukan, untuk mengendalikan, untuk mengarahkan, atau untuk mempengaruhi orang lain atau keadaan. Ya. Jadi ambil contoh, seandainya ada bapak-bapak di perusahaan menjadi pimpinan, ketika bapak-bapak memberikan suatu perintah, maka di dalam perintah itu ada kuasa, sehingga orang yang bapak perintah itu akan melakukan perintah bapak, ya. Atau ibu, ya, di rumah punya kuasa terhadap anak-anak atau terhadap asisten rumah tangga, pembantu. Nah, ibu menyuruh anak atau asisten untuk mengerjakan sesuatu dan perintah itu dilakukan, maka di dalam perintah itu ada kuasanya. Nah, itu pengertian kuasa itu seperti itu. Ya. Jadi
Sebenarnya kita semua juga punya kuasa ya, dalam batas-batas tertentu. Ya. Nah, ini karena seminar pria, maka sebenarnya apa sih kekasan pria itu? Ya. Nah, saya menggunakan ilmu psikologi karena saya belajar psikologi ya. Nah, semua pria itu sebenarnya punya 4 sifat, Bapak Ibu ya. Punya 4 sifat yang dalam bahasa psikologinya disebut arketip. Ya, memang istilah arketip ini agak susah untuk dijelaskan kepada orang awam. Tapi katakanlah itu sifat, gitu aja gampangannya ya. Nah, semua pria itu sebenarnya punya 4 sifat yang digambarkan. Yang pertama adalah sifat seorang raja, memimpin. Lalu yang kedua adalah sifat seorang pejuang, atau dalam bahasa Inggris itu warrior, pejuang. Seorang pria itu punya sifat seorang pejuang. Lalu yang ketiga adalah sifat seorang magician. Magician itu ya ini bicara mengenai zaman dulu ya. Zaman lampau itu sebelum ada dokter, sebelum ada ilmuwan. Itu yang ada itu magician yang punya ilmu dalam segala hal. Ya, tahu tentang segala hal, bisa menjelaskan segala hal, lalu membuat hal-hal yang unik-unik, menemukan hal-hal yang baru. Nah, itu adalah seorang magician. Nah, pria itu punya sifat seperti itu. Dan yang keempat adalah sifat seorang pecinta atau pengasih atau lover. Ya, seorang pria itu adalah seorang yang pengasih. Nah, itu 4 sifat itu ada pada setiap pria. Nah, karena malam hari ini kita bicara mengenai kuasa, maka saya membicarakan mengenai sifat seorang raja. Ya. Nah, soal sifat-sifat yang lain mungkin bisa kita bahas kapan-kapan dalam seminar yang lain. Ya. Nah, seorang raja adalah seorang pemimpin atas suatu wilayah. Nah, kalau itu diterapkan pada setiap kita, pria itu juga memimpin suatu wilayah. Nah, wilayahnya itu bisa keluarga paling tidak, karena pria kan kepala keluarga, imam dalam keluarga. Lalu kalau misalkan Bapak misalkan bekerja menjadi kepala bagian atau punya bisnis kecil, punya beberapa anak buah. Nah, itulah wilayah kerajaan Bapak-bapak. Atau kalau di gereja, Bapak-bapak mungkin jadi pengurus seksi atau mungkin satu bidang pelayanan. Nah, itulah wilayah Bapak-bapak. Ya. Jadi seorang pria itu mempunyai sifat seorang raja, memimpin suatu wilayah. Nah, sebagai seorang raja itu punya kekuasaan untuk memimpin, artinya menentukan arah kemana kerajaannya itu mau diarahkan, artinya punya visi. Ya. Dan seorang raja itu menjaga keteraturan supaya semua rakyat, semua yang dipimpinnya itu bisa menjalankan fungsi masing-masing dengan teratur, dengan tertib, dan juga menumbuhkan rakyatnya. Seorang raja tentu punya keinginan supaya rakyatnya itu bisa bertumbuh dengan baik mereka punya keturunan dan juga rakyatnya itu juga makin cerdas,
ekonominya makin baik. Ya pokoknya semua bisa berkembang lah. Nah itu tentu tugas seorang raja. Tugas seorang raja memimpin, mengarahkan, dan menjaga keteraturan dan supaya semuanya bisa mengalami pertumbuhan dengan baik. Ya, itu tugas seorang raja. Nah, kalau sifat seorang raja itu bisa berkembang dengan baik pada diri seorang pria, maka dia akan menjadi pemimpin yang baik, yang dewasa, yang bijak, yang mengayomi, dan yang lain-lain. Dia akan menjadi seorang raja yang baik. Ya. Tapi sebaliknya, kalau sifat raja ini tidak berkembang dengan baik pada diri seorang pria, maka dia akan menjadi ada dua kemungkinan. Ya, kemungkinan pertama, dia akan menjadi seorang raja yang istilahnya itu tiran. Tiran itu berarti penguasa yang bengis, yang keji. Atau sebaliknya, dia akan menjadi seorang raja yang lemah. Nah, itu dua kemungkinan itu yang jelek. Nah, seorang tiran atau seorang penguasa yang sewenang-wenang, nah itu ada contoh di Alkitab, yaitu Raja Herodes. Ya. Nah, ketika dia mendengar bahwa ada seorang raja yang baru dilahirkan, dia menjadi takut. Dia menjadi terancam. Lalu kemudian dia memerintahkan supaya semua anak-anak di kota Bethlehem yang berusia di bawah 2 tahun supaya dibunuh semua. Dan bukan hanya kali itu saja Herodes melakukan pembunuhan. Dia sering menyingkirkan orang-orang yang dianggap sebagai ancaman bagi dirinya. Nah, inilah seorang tiran, seorang penguasa yang keji, yang sewenang-wenang. Nah, contoh lainnya adalah Raja Saul. Ketika ada Daud yang berkembang menjadi seorang pemimpin di sampingnya, dan kemudian ketika orang-orang mengeluh-elukan, ya Saul membunuh beribu-ribu musuh, tapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Dia menjadi takut, terancam. Dia takut kalau dia akan tersingkir. Lalu dia berusaha untuk membunuh Daud. Daud lari dan dia berusaha mengejar Daud sampai dapat. Ya. Nah, itulah penguasa yang keji. Nah, ketika Daud menjadi raja, dia juga ini di puncak karirnya sebagai seorang raja, ketika dia itu sedang hebat-hebatnya, ya, dia pun juga menjadi sewenang-wenang juga. Suatu hari dia jalan-jalan di atas sotoh rumahnya, melihat seorang wanita yang sedang mandi dari atas rumahnya itu, ya, Batseba. Kemudian dia ambil itu jadi istrinya dan dia bunuh suaminya. Ini sewenang-wenang juga, penguasa yang tiran. Ya. Nah, sebaliknya, kalau tadi itu over, ya, terlalu menggunakan kuasanya itu terlalu, tapi sebaliknya adalah seorang raja yang tidak tahu menggunakan atau merasa lemah. Ya, ini siapa ini? Ini gambar dari Raja Ahab.
ya. Raja Ahab itu menginginkan kebun anggur dari Nabot di sebelah istananya. Dia pengen, wah ini sebelah rumahku enak kalau jadi milikku. Ya, dia menginginkan kebun itu. Lalu dia berkata kepada Nabot, juallah kebun anggurmu ke aku. Tapi Nabot berkata, sorry enggak dijual. Ini warisan leluhur. Lalu kemudian Ahab langsung mutung, ya, langsung tiduran, enggak mau makan, ya, mutung. Nah, istrinya Isabel itu seorang permaisuri yang memanfaatkan kekuasaan dari suaminya, ya, Raja Ahab. Nah, Isabel mengatakan, walah cuman gitu aja kok, nggak bisa gitu. Nah, dia dengan menggunakan kekuasaan Raja Ahab itu akhirnya membunuh Nabot dan merampas kebun anggur Nabot itu. Nah, tapi Ahab ini adalah gambaran dari seorang raja yang lemah. Nah, ini tadi dua ekstrim yang tidak baik. Ya. Seorang pria sebagai seorang raja seharusnya tidak menjadi seorang raja yang sewenang-wenang, yang memainkan kekuasaan, menggunakan kekuasaan dengan sewenang-wenang. Dan sebaliknya, jangan juga menjadi seorang raja yang lemah, tak berdaya. Jangan seperti itu, ya. Nah, seorang pria itu harus menggunakan kekuasaan dengan benar dan bertanggung jawab. Ya. Kuasa itu perlu, ya. Kita semua itu perlu kuasa. Sebab tanpa kuasa ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kuasa itu perlu, tetapi harus digunakan sesuai dengan porsinya. Sebab kalau berlebihan itu berbahaya. Ya. Seperti zaman Orde Baru itu juga, waktu itu juga kuasanya itu berlebihan. Sehingga orang-orang yang mengkritik itu langsung hilang. Ya. Dijemput langsung enggak balik dan enggak tahu di mana, hilang pokoknya. Ya, itu terkenal sekali. Kuasa kalau berlebihan itu sangat berbahaya. Ya, seperti itu tadi Herodes, seperti Saul, seperti Daud, juga pada waktu puncak-puncak kejayaannya itu berbahaya sekali. Nah, ada suatu quote yang mengatakan bahwa power itu cenderung korup. Artinya kuasa itu punya kecenderungan untuk hal-hal yang tidak baik. Ya, bisa korupsi dalam arti korupsi uang, ya, atau itu tadi kesewenang-wenangan. Apalagi kalau kuasa yang absolute power corrupts absolutely, ya. Kalau kuasanya kuasa yang mutlak, tidak ada kendali, ya seperti zaman itu Orde Baru dulu itu tidak ada kendalinya, semua dikuasai, ya DPR, MPR semua dikuasai, ya semuanya tunduk di bawah satu orang, wah itu luar biasa, ya. Ya.
Nah, karena itu kita harus waspada terhadap penyalahgunaan kuasa. Nah, akhir-akhir ini sedang banyak berita ya tentang penyalahgunaan kuasa oleh siapa? Oleh dosen. Ya, dosen dengan mahasiswa itu hubungannya itu hubungan kuasa. Dosen itu punya kuasa menentukan nilainya. Nah, mahasiswa takut. Nah, dosen itu bisa memanfaatkan kuasanya itu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Waktu mahasiswi konsultasi di ruang pribadinya, nah itu dilecehkan. Nah, ibu-ibu saya beri pesan juga kalau punya anak-anak yang masih kuliah, ya anak-anak gadis, beri pesan supaya hati-hati ya terhadap hal-hal semacam itu. Ya, jangan mau dijadikan korban kekuasaan. Ya. Sebab kalau sudah jadi korban itu susah. Ya, seperti kasus di Riau itu, ya, lapor masuk ke hukum, tapi vonisnya bebas karena apa? Tidak ada buktinya. Nah, jadi sebelum hal itu terjadi, maka itu harus dicegah terlebih dahulu. Ya, beberapa waktu yang lalu juga ada seorang tokoh agama yang memperkosa santri-santrinya itu. Karena dia punya kuasa dan memanfaatkan kuasanya itu untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Terus ya banyak juga ya. Bahkan di kalangan Kristen juga ada ya seperti itu. Terus juga atasan bawahan, itu atasan punya kuasa. Kadang-kadang atasan itu menyalahgunakan kekuasaannya itu untuk memaksa atau untuk memaksa anak buahnya. Nah, khususnya mungkin kalau ada bapak ibu yang bekerja di lingkup non-Kristen, atasannya bukan Kristen, lalu kemudian atasan menggunakan kekuasaannya itu untuk mempengaruhi. Ya mungkin tidak memaksa tapi mempengaruhi. Ya, supaya mengikuti keyakinannya. Juga anak-anak yang sekolah di lingkungan non-Kristen juga, itu juga rawan menjadi korban itu kekuasaan. Nah, kita harus sadar Bapak Ibu bahwa kekuasaan itu rawan sekali untuk disalahgunakan. Nah, sekarang jika kita di dalam posisi yang memegang kekuasaan, maka kita pun juga harus hati-hati dalam menggunakan kekuasaan itu. Jadi ada satu quote yang mengatakan, ini kalau Bapak Ibu menonton film Spider-Man itu pasti mendengar ini kata-kata dari pamannya Peter yang jadi Spider-Man itu, yang mengatakan bahwa with great power comes greater responsibility. Ya, kamu punya kuasa yang besar, artinya kamu juga punya tanggung jawab yang besar. Ya. Jadi harus hati-hati, punya kuasa besar itu bukan berarti enak, tapi malah tanggung jawabnya itu besar. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita harus jelas dengan batas-batas wilayah kekuasaan kita. Ya. Raja itu berkuasa di wilayahnya. Kalau dia
nyebrang ke wilayahnya orang lain itu namanya invasi. Ya seperti Rusia itu. Ya, Rusia itu ngurusi atau ngobok-ngobok wilayahnya orang lain itu namanya invasi, itu enggak betul. Nah, dia superpower, punya nuklir. Ya, dia main-main dengan kekuasaannya itu. Itu enggak boleh. Nah, kita pun juga kaum pria sebagai raja, kita punya kekuasaan. Kekuasaan kita itu ada batasnya, yaitu di wilayah kita sendiri. Kita harus ingat, wilayah kita, keluarga kita, ya, istri, anak-anak, itu wilayah kekuasaan kita. Nggak boleh nyebrang ke wilayahnya orang lain. Ya. Kekuasaan kita, lingkup kerja kita. Lingkup kerja kita apa? Bagian apa yang dipercayakan pada kita di pekerjaan, itulah yang menjadi wilayah kekuasaan kita dan yang disitulah kita harus mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Jangan nyebrang ke wilayah orang lain. Ya, demikian pun juga di gereja, masing-masing itu punya wilayahnya sendiri-sendiri. Ya, pengurus seksi ini, bagian ini punya wilayahnya sendiri-sendiri. Ya. Jangan nyebrang ke wilayahnya orang lain. Ya. Jangan melampaui batas-batas wewenang. Ya, ini ada ayatnya yang mengatakan 1 Korintus 4 ayat 6 mengatakan, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Ya. Jadi kita harus mengerti batas-batas kita. Ya. Kekuasaan itu ada batasnya. Kalau sudah keluar dari batas itu bahaya. Nah, kalau di institusi ya seperti di perusahaan itu biasanya batas-batasnya sudah jelas. Ya. Jabatan, wewenang, kekuasaan yang dimiliki dari masing-masing bagian itu biasanya sudah ada batas-batas yang jelas. Tapi nah ini sekarang dalam keluarga kadang-kadang batas-batasnya itu tidak jelas. Ya. Sejauh mana kekuasaan suami, sejauh mana kekuasaan istri. Memang betul suami adalah kepala keluarga. Tapi bukan berarti suami lalu yang memutuskan segala-galanya. Bukan berarti seperti itu ya. Lalu kemudian semua istri, anak-anak semua harus ikut pada keputusan suami yang memutuskan semuanya. Itu juga tidak seperti itu. Ya, ambil contoh saja misalkan untuk wilayah dapur, ya suami boleh saja menjadi kepala atas semuanya, tapi untuk wilayah dapur itu istri yang berkuasa, betul enggak? Ibu-ibu, wilayah dapur, ya, anggaran belanja setiap hari itu siapa yang menentukan? Belanjanya setiap hari itu berapa? Itu siapa yang memutuskan? Kan ibu-ibu itu yang mengatur. Bapak-bapak itu kan pokoknya wis ki sebulan iki semene aturan dhewe. Iya kan? Lalu setelah itu untuk setiap harinya itu kan ibu-ibu yang menentukan. Hari ini keluar
belanja berapa. Itu artinya untuk bagian itu adalah wilayah kekuasaan ibu-ibu, ya, bukan bapak-bapak. Bapak-bapak enggak boleh ikut campur soal itu. Kalau semuanya yang menentukan bapak-bapak, maka ibu-ibu akan berkata, wis kowe masakan dhewe, blonjon dhewe, kan begitu. Ya kan? Artinya kekuasaan itu semua itu ada wilayahnya masing-masing. Dan kadang-kadang Bapak Ibu, batas-batas wilayahnya itu memang masing-masing, tiap keluarga itu beda-beda Bapak Ibu. Ya, beda-beda. Mungkin yang kerja suami, gaji dapat 1 bulan berapa, ada yang semuanya diserahkan pada istri. Istri yang berkuasa menentukan, ya. Jadi artinya bahwa setiap keluarga itu pembagian kekuasaan, wilayah kekuasaan suami istri itu beda-beda. Ada yang suami dapat gaji, istrinya cuma dikasih untuk belanja bulanan saja, yang lainnya dipegang suami. Ya kalau memang itu kesepakatannya seperti itu ya enggak apa-apa. Ya. Masing-masing keluarga itu beda-beda. Ya. Termasuk soal menentukan, misalkan memutuskan untuk beli kendaraan, itu yang memutuskan siapa? Ya, suami atau suami bersama istri. Ya sebenarnya yang bagus sih rundingan sih ya, sehingga semuanya itu bisa merasa senang gitu. Tapi kemudian ketika ada perbedaan pendapat, lalu siapa yang mengambil keputusan yang terakhir? Nah, itulah sebenarnya yang paling berkuasa atau paling dominan. Ya, memang seharusnya ketika baiknya memang rundingan, tapi kemudian keputusan terakhir itu ada di kepala keluarga karena suami adalah imam dalam keluarga. Itu ya biasanya seperti itulah. Suami karena sebagai kepala dia mempunyai kuasa untuk menentukan kata terakhir, keputusan terakhir di dalam keluarga itu. Ya. Nah, ini karena hadir juga ibu-ibu di sini. Saya tidak mengatakan bahwa bagaimana di dalam pembagian kekuasaan di dalam keluarga Bapak Ibu harus dirubah. Tidak. Kalau itu sudah jalan dengan baik, ya karena di sini kan kebanyakan Bapak Ibu yang sudah usianya sudah senior ya, di atas 50 ya pastilah sudah merupakan suatu yang sudah berjalan berpuluh-puluh tahun seperti itu. Ya selama itu jalan dengan baik ya, tidak menimbulkan percekcokan, ya biarkan itu tetap berjalan seperti itu. Ya, tapi yang penting adalah masing-masing sadar wilayah batas-batas kekuasaannya masing-masing. Dan yang harus diingat juga bahwa suami punya tanggung jawab secara keseluruhan. Karena suami adalah kepala keluarga yang punya tanggung jawab atas seluruh keluarga. Kita
yang saya mau ajak untuk kita bersama-sama renungkan adalah bagaimana Yesus mengajarkan tentang kuasa. Yesus sendiri itu memiliki kuasa. Ya. Jadi ayat 29, ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Nah, dari mana kuasa itu menurut Yesus? Nah, ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Di sini Tuhan Yesus memberikan kunci bagaimana kita bisa menjadi seorang, entah itu pria atau wanita, seorang yang memiliki kuasa atau seorang yang disegani. Yesus mengatakan bahwa bukan seperti pemerintah dunia ini yang menjalankan kekuasaannya dengan tangan besi. Artinya kalau orang dunia ini supaya mereka dihormati, supaya mereka disegani, supaya mereka punya kuasa, caranya adalah dengan menindas. Membuat takut orang, menakut-nakuti orang, menteror orang. Supaya apa? Supaya dirinya itu berkuasa, ditakuti. Tapi tidak dengan murid-murid Yesus. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, kalau kamu mau dihormati, menjadi pemimpin, disegani, melayani. Sebab ketika engkau melayani, engkau memiliki kuasa. Ya. Inilah ajaran Tuhan Yesus, bagaimana supaya kita memiliki kuasa. Entah kita sebagai kepala keluarga, ataupun sebagai ibu rumah tangga, dengan kita mengedepankan kita itu melayani, ya, memberi contoh, maka itu akan membuat kita memiliki kuasa. Artinya di hadapan anak-anak juga kata-kata kita akan lebih didengar oleh anak-anak, akan lebih berkuasa. Ya. Dan juga kalau di perusahaan dengan kita memiliki jiwa melayani, maka anak buah kita pun juga akan lebih respect terhadap kita, bawahan kita akan lebih hormat, lebih mendengarkan kata-kata kita. Yaitu artinya sama saja kita lebih lagi berkuasa. Ya. Nah, apalagi di gereja, ya. Kalau di gereja kita tidak bisa main perintah. Orang disuruh-suruh, ya bukannya mau mengerjakan malah keluar pindah gereja lain. Itu kalau di gereja, ya. Ya kalau di gereja sih jelas, ya. Tapi dalam keluarga, di pekerjaan manapun kita bisa terapkan prinsip ini. Kita lihat sendiri pada diri Pak Jokowi dengan keteladanannya, dia mau kerja, dia mau melayani, dia itu punya otoritas, itu, ya. Dia disegani, bukan hanya di Indonesia, kecuali memang orang-orang yang pikirannya sudah tidak waras, ya. Tapi buat orang-orang yang pikirannya waras, Pak Jokowi itu dihormati sungguh-sungguh. Bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia dia disegani. Karena dia memberi contoh, punya jiwa melayani.
apa yang diajarkan Tuhan Yesus itu sebenarnya berlaku universal, bukan cuman buat orang Kristen saja. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus itu sebenarnya sesuatu yang universal. Semua orang itu bisa melakukannya. Ya. Nah, khususnya bagi orang-orang Kristen yang mengikut Kristus itu memang kita itu harus punya komitmen untuk sungguh-sungguh mengikuti ajaran-ajaran Tuhan Yesus itu. Ya. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Ini nanti barangkali bisa dilanjutkan ketika kita bertanya jawab. Ya. Demikian Bapak Ibu, Pak Sestu. Baik, terima kasih Pak Gunawan. Nah Bapak Ibu tadi Bapak Ibu sudah ada paling tidak gambaran ya tentang peran Bapak dan peran Ibu di tengah-tengah keluarga di dalam hal puasa tadi ya. Ada porsi-porsi yang disampaikan oleh Pak Gunawan ya. Nah tapi barangkali dari apa penjelasan dari depan sampai terakhir tadi ada hal-hal yang Bapak Ibu ingin tanyakan yang belum jelas. Nah, panitia menyediakan kertas, barangkali nanti Bapak Ibu bisa menulis, bisa tolong dibagikan teman-teman. Ya, mungkin malu bertanya dengan cara verbal, bisa ditulis, ya ditulis. Ya, ditulis, nanti akan kita jawab. Kita memiliki waktu tanya jawab 10 menit ya sebelum kita mengakhiri. Atau paling tidak sampai seperempat jam lah, ya sampai jam 8 kurang 10 ya atau 8 kurang 5 ya bisa ya 8 kurang 5 15 menit. Nah silakan menulis pertanyaan nanti dikumpulkan Pak Yosef bisa membantu nanti biar Pak Gembala bisa menjawab. Tetapi sebelumnya saya ingin tanya dulu Pak ya ini kebetulan ada kasus real ada jemaat ini orang Kristen juga tetapi bukan di sini. Suami istri masih muda punya anak kecil 2 orang, yang paling besar baru usia 9 tahun. Nah kebetulan suami istri ini ada ibunya, ya, ibu si istrinya itu ikut. Nah ibu ini punya peran yang besar sekali Pak, memimpin keluarga ini. Bapak yang suaminya ini bukan suami yang lemah sebetulnya, dia seorang direktur di satu perusahaan, dia punya karakter pemimpin, tetapi dia merasa kesulitan mimpin keluarganya karena kalah sama ibu mertua. Ibu mertua itu mengatur semuanya, bahkan keputusan-keputusan keluarga dia yang memutuskan. Ya pernah sharing, sampai sekarang masih terjadi, sampai kadang-kadang dia merasa jengkel gitu ya. Nah ini kira-kira bagaimana seharusnya dia menyelesaikan persoalan ini. Kemudian yang kedua Pak, nah biasanya di dalam soal ekonomi, ibu-ibu ini lebih brilian dalam menentukan pilihan-pilihan. Misalkan dalam hal berusaha ya, ibu-ibu ini lebih prigel ya. Dalam hal berusaha, menciptakan peluang-peluang usaha. Nah bapaknya ya bekerja saja di satu instansi atau tempat, tapi ibu ini prigel, membuat ini, dijual dan sebagainya. Nah, kemudian peran Bapak dalam mensupport ibu ini harus bagaimana Pak? Ya, 2 itu kira-kira pertanyaannya. Silakan Pak Gun. Iya. Yang pertama tadi, kehadiran orang tua atau mertua di tengah-tengah keluarga. Ya, memang sebaiknya satu keluarga itu terpisah ya, hidup rumah tangga terpisah dari orang tua atau mertua. Tapi dalam hal-hal tertentu kan kadang-kadang tidak bisa ya, harus campur. Nah, memang dalam hal ini juga harus diperjelas juga, itu ibunya yang ikut anaknya atau mereka yang ikut ibunya. Jadi dalam keluarga suami istri itu ibunya yang ikut Pak? Nah ibunya yang ikut. Ya, artinya
penguasanya itu adalah suami itu tadi, ya. Tapi suami itu tadi Kesulitan menempatkan. kesulitan, ya. Nah itu seperti Ahab ya. Ya. Dia sebenarnya punya kuasa, tapi dia tidak bisa menggunakan kuasanya dengan baik. Tapi mudah-mudahan tidak ada di sini ya. Mudah-mudahan tidak ada, Pak. Ini di Kudus, Pak. Di kota lain. Ya. Nah, dalam hal ini kalau menurut saya ya biasanya kan itu ibu dari istri itu ya. Nah, biasanya yang memberi celah itu adalah si anaknya itu. Memberi celah kepada orang tuanya untuk menjadi dominan, mendominasi atau mengatur semuanya. Nah, dalam hal ini tentu si suami itu harus ngomong kepada istrinya, ya, harus diskusi pada istrinya. Ini kalau diterus-teruskan ini tidak sehat, ya, tidak sehat buat anaknya. Nah, maksudnya punya anak kecil toh. Tidak sehat buat anaknya, tidak sehat juga buat suami istri itu. Jadi harus didiskusikan, ya, bagaimana bisa ngomong. Ini si istri ini sebagai anak harus ngomong kepada ibunya. Ya memang sulit mungkin ya, karena mungkin jangan sampai menyakiti hati ibunya. Ya bagaimana cara ngomongnya. Tapi tidak boleh dibiarkan terus seperti itu. Karena itu tidak sehat, gitu. Ya harus ngomong, harus ngomong dengan terbuka, ya. Itu seperti itu. Kemudian mengenai istri yang bekerja menopang ekonomi keluarga, itu suaminya juga bekerja ya. Jadi istri bekerja, suami bekerja, ya itu bagus. Nah biasanya kalau dalam komposisi suami istri seperti itu, masing-masing itu punya kuasa, ya masing-masing punya kuasa sehingga ya biasanya segala sesuatu itu harus dirundingkan, persetujuan suami istri, ya kan beda dengan kalau yang kerja cuman suami. Nah biasanya suami ya lebih dominan, lebih berkuasa, yang menentukan, memutuskan banyak hal itu suami. Ya, tapi dalam hal ini suami bekerja, istri bekerja, ini biasanya ya yang berlaku umum itu sama-sama berkuasa sehingga segala sesuatu harus dirundingkan. Nah dalam hal inilah maka istri seharusnya sadar juga bahwa suami bagaimanapun mungkin entah penghasilannya lebih sedikit dari dirinya barangkali, tetap sebagai kepala keluarga. Nah istri harus menyadari itu. Sebab kalau itu tadi gambarannya seorang raja, kalau seorang raja tidak dihargai oleh rakyatnya, raja itu akan lemah, maka kerajaan itu tidak akan stabil, tidak akan baik bagi masa depan kerajaan itu. Nah demikian pun juga keluarga, kalau kepala keluarga itu tidak dihargai oleh istrinya, anak-anaknya juga akan melihatnya dan juga tidak menghargai juga ayahnya. Maka ya keluarga itu artinya kepalanya tidak berfungsi dengan baik. Kalau kepala tidak berfungsi dengan baik, ya bagaimana berkat Allah, damai sejahtera dari Allah bisa turun dalam keluarga itu. Jadi yang penting di situ adalah kesadaran dari istri untuk tetap menghormati suaminya. Ya, baik, terima kasih. Jadi kesimpulan tadi yang dari pertanyaan saya yang pertama, suami istri harus membicarakan bagaimana sebaiknya peran ibu mertua itu sehingga tidak mengganggu keputusan-keputusan di tengah keluarga.
Dan pertanyaan saya yang kedua, harus ada juga sinkronisasi atau saling pengertian antara suami dan istri dalam mengatur kesibukan masing-masing, kira-kira begitu ya, bisnis masing-masing, sehingga terjadi keteraturan. Baik, nah ini ada pertanyaan Bapak Ibu, ya, baru satu, ya nanti saya tunggu yang lain. Begini Pak Gun, ya. Saya baru menikah, belum ada 1 tahun. Namun dalam segala sesuatu lebih dikendalikan oleh ibu mertua lah, hampir sama nih Pak. Istri tidak ada keberanian untuk bertindak karena selama ini kehidupannya bersama ibunya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, sampai saya berkali-kali diusir untuk keluar dari rumah. Ini suami Pak. Ya. Karena rumah itu milik ibunya. Nah ini kira-kira harus gimana nih suami ini nih Pak? Monggo Pak Gun. Ya, suami itu ya harus nekat. Artinya nekat bukan nekat minggat ya, tapi nekat dalam arti dia sebagai kepala keluarga harus bertekad untuk mandegani keluarga itu. Oke, baik, saya diusir, maka saya akan bawa keluarga saya untuk hidup mandiri. Ya, entah ngontrak, rumah kecil, tidak apa-apa. Yang penting saya bersama keluarga saya bisa mandiri. Ya, tekad penting ya. Ya ini ada tambahannya Pak, ada tambahannya. Istri tidak berani menjauh dari ibunya karena akan dibilang anak durhaka. Itu Pak. Jadi serba susah. Jadi ibunya takut, istrinya takut pisah dari ibunya, sementara suaminya merasa dia tidak bisa punya peran di sana, bahkan mau diusir gitu Pak. Ya itu. Jadi kalau memang suami diusir, ya artinya suami itu harus bertekad untuk mandiri bersama keluarganya, dan istri harus mengikuti suaminya, dan itu tidak, apa itu tadi istilahnya, tidak kurang ajar atau tidak durhaka, sebab dia sudah menikah. Artinya kalau dia sudah menikah, dia sudah ada di bawah tanggung jawab suaminya, bukan lagi tanggung jawab orang tuanya lagi. Jadi harus meyakinkan istrinya. Iya betul. Ya buat apa menikah kalau tidak ikut suaminya, ya itu. Baik. Ya. Kira-kira begitu ya Ibu, Bapak, yang sudah jelas ya tadi yang membuat pertanyaan. Ada lagi? Saya tunggu Bapak Ibu. Waktunya masih panjang loh, masih 10 menit lagi. Mari dikumpulkan, ada lagi? Tidak ada? Atau belum ketemu? Enggak ada, ya mungkin saya lagi nih Pak, Saya mungkin mewakili rekan-rekan yang ada di sini, Bapak-Bapak, karena kemarin saya sempat ngobrol juga dengan Bapak-Bapak. Jadi begini Pak, di tengah-tengah situasi yang saat ini terjadi, artinya bahwa teknologi ini benar-benar sudah menguasai kehidupan, ya, baik kehidupan pribadi maupun keluarga. Nah kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh keluarga untuk mengembangkan kesejahteraannya Pak? Jadi apakah perlu Bapak Ibu ini ya, Bapak bekerja, si Ibu di rumah, apakah perlu berunding untuk membuat sesuatu yang dapat dimanfaatkan dari teknologi ini mengarah pada kesejahteraan keluarga? Bagaimana Pak Gun kira-kira? Ya, nah itu mestinya yang bergerak di bisnis yang bisa menjawab. Saya rohaniwan, jadi tidak punya kepekaan soal bisnis. Jadi ya Pak Sestu yang menjawab saja. Ya, tapi intinya adalah kalau misalkan ada ide untuk melakukan suatu pekerjaan itu, ya baiknya dirunding bersama. Jangan diam-diam, istri diam-diam bisnis sendiri, jangan, tapi dirunding sehingga keduanya itu
terbuka, karena suami istri itu harus terbuka soal keuangan, soal pekerjaan, ya. Suami gajinya berapa, istri harus tahu. Kalau istri bekerja, kerjanya apa, itu juga suaminya harus seizin suaminya, dan suaminya juga harus tahu penghasilan istrinya berapa, semua harus terbuka, ya, sehingga itu betul-betul dua menjadi satu, ya. Nah itu aja prinsipnya, Pak. Baik, Pak Agun, ada satu? Ya, monggo. Ya, terima kasih Pak Gun. Saya tadi menyikapi ya Pak Gun menyampaikan tentang bahwa kuasa suami itu harusnya di kuasa suami Pak. Tapi Bapak sampaikan kadang-kadang ada diserahkan pada istri Pak. Tapi di sini sampaikan saya tadi ingin memberikan suatu gambaran bahwa sebenarnya di atas semua itu salah Pak kalau suaminya kuasa tapi diserahkan pada si istri yang lebih berperan. Tapi kalau itu kesepakatan, enggak problem ya Pak Gun. Intinya gitu Pak Gun. Jadi berarti di sini kan harusnya ada satu komunikasi, kesepakatan biarpun itu dianggap nilai orang lain salah iki janjane. Wong bojone kamu sing kuasa malah bojomu sing lebih. Tapi kalau memang sudah sepakat enggak problem, kita harus hati-hati di pendapat orang lain Pak Gun ya. Karena sudah berjalan kan. Itu betul begitu Pak Gun. Berarti kuncinya di sini adalah komunikasi dan kesepakatan biarpun dilihat orang lain itu salah semestinya. Seperti yang dilakukan tadi misalnya kalau tidak beli laptop, rakso anu bojone tidak boleh itu. Tapi kalau dia sepakatan, why not gitu. Benar ya Pak Gun? Saya ingin menyangkakan bahwa di kunci dari keluarga untuk keluarga muda, intinya adalah tadi komunikasi. Mungkin juga menjawab daripada tadi yang temannya Pak Sistu, itu karena ya mungkin saya tak ajak duduk bareng Pak. Mertuanya maupun istrinya, ini piye genai. Mau lanjut apa enggak Pak? Kalau enggak kan repot Pak Gun. Ya, jadi intinya tidak boleh disampaikan di sini. Saya menggarisbawahi Pak Gun tadi sangat bagus sekali. Tapi intinya adalah kuncinya dalam semua segala sesuatu komunikasi dan kesepakatan. Benar ya Pak Gun? Ya. Itu, ya. Ya Pak. Ada dalam hal tertentu yang memang itu sudah diserahkan. Itu misalnya urusan belanja itu diserahkan pada istri. Ya. Tidak perlu selalu harus rundingan setiap hari belanjanya berapa, masaknya apa kan, itu sudah serahkan pada istri. Tapi ya ada juga istri yang selalu minta pendapat suaminya, mau masak apa hari ini, mau makan apa hari ini. Itu kebiasaan masing-masing orang, masing-masing keluarga, masing-masing suami istri. Jadi tidak masalah. Ada yang memang sudah dipasrahkan pada istri, biar istri jalan sendiri. Ada juga dalam hal tertentu yang harus dirunding. Misalnya beli kendaraan, beli perabot rumah tangga, yang tentu kan harganya tidak murah, itu kan harus dirunding Pak. Ya. Itu. Ya, komunikasi perlu. Komunikasi. Tadi menjawab tadi Pak Sisu temannya untuk pekerjaan itu Pak. Kalau saya beri tadi saran tadi Pak Gun bahwa memang harus melibatkan istri Pak. Jadi kalau tidak bisa jalan sendiri, kalau tanpa dukungan istri saya kira akan beda ya. Betul. Betul. Nah kembali Pak Gun seperti Pak Jokowi itu Pak Gun, kalau disampaikan bahwa dia sudah melakukan yang terbaik, tapi tetap dionyo-onyo. Itu apa dalam keluarga pun juga begitu Pak Gun. Ada mungkin anak yang balelo gitu tuh. Apa bisa meruntuhkan di pemerintahan kita ini misalnya. Tadi Pak Gun sampaikan tentang, kan sudah Pak Jokowi baik Pak, diakui semua, tapi tetap masih ada banyak orang yang tadi Pak Gun katakan gini, tapi kan merupakan rakyat Indonesia itu, apakah bisa pemerintahan ke depan ini juga bisa akan pengaruh Pak? Kalau soal Pak Jokowi itu soal politik itu pasti. Sulit ya Pak? Orang sebaik apapun itu pasti akan ada yang menyalahkan, itu kalau soal politik pasti Pak. Tapi kalau di dalam keluarga suami sudah berbuat yang terbaik tapi masih dionyo-onyo,
Itu artinya ada kepahitan. Ya itu masalahnya. Ada kepahitan, Pak. Berarti. Iya. Nah, itu Ada solusinya kepahitan gimana? yang perlu diselesaikan. Solusinya kadang-kadang ada tuh, Pak, yang laki rasain tadi sampai diusir barang itu kan juga saya tahu hal yang dimana jangan dia sudah melakukan tugasnya dengan baik enggak. Kalau enggak juga dia harus introspeksi kan. Mungkin kenapa gitu Pak Gun. Itu yang supaya dari jawaban semua mungkin mewakili ini saya pemikiran saya kok sangat baik sekali untuk dalam masalah keluarga itu banyak hal ya Pak ya. Pak Gun jadi kemandirian sebagai rumah tangga ya. Itu Pak Gun, terima kasih. Kira mungkin bisa mewakili lain. Mungkin ada yang lain. Baik, terima kasih Pak Rudi. Ada yang lain kah? Tidak ada? Kalau tidak ada, ada? Tidak ada, oke. Kalau tidak ada, perkenan saya akan membuat kesimpulan dari apa yang sudah kita dengar ya, pada malam hari ini. Kesimpulannya kira-kira begini ya. Ini pesan untuk para pria dulu ya, ibu-ibu tunggu giliran ya, bapak-bapak dulu. Ini pesannya begini. Bila berkuasa, pahamilah ada Tuhan yang memandangi saat engkau berkuasa. Jadi hati-hati ya. Kemudian selaraskan kuasamu dengan keperluan ilahi. Ya, sehingga keluarga kita bertumbuh ke arah yang benar. Kemudian pergunakanlah kuasamu untuk mendorong seluruh anggota keluarga ke arah Kristus saja. Bukan yang lain. Selanjutnya, manfaatkan kuasamu untuk menghasilkan kesejahteraan bagi keluarga. Jadi fokusnya adalah kuasa itu untuk menghasilkan kesejahteraan bagi keluarga. Nah kemudian pesan untuk para ibu sekarang ya. Jadilah pendorong bagi kaum pria untuk berkuasa dalam kebenaran firman. Jadi arahnya adalah kuasa itu harus dilandaskan pada kebenaran firman Tuhan. Engkau berkuasa sebagai pendamping, bukan pemimpin. Ingat itu ya. Kemudian selalulah bersama dengan suami memupuk kuasa secara berimbang. Nah itu ya. Nah kemudian untuk kita semua, kuasa itu baik bila dikerjakan berdasarkan kehendak Tuhan. Kuasa itu menyenangkan bila dilaksanakan bersama-sama suami dan istri. Kuasa itu adalah kuasa melakukan segalanya, kuat dan penuh kemungkinan. Jadi berikan kuasamu itu kepada Sang Maha Kuasa. Saya ulangi ini kalimat. Kuasa itu adalah kuasa melakukan segalanya, kuat dan penuh kemungkinan. Jadi berikan kuasamu itu kepada Sang Maha Kuasa. Ya, yang terakhir, mari menempatkan kuasa pada porsinya sesuai norma, etika, dan budaya yang baik sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Beri tepuk tangan untuk kita semua pada malam hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Bapak Gunawan atas apa yang sudah disampaikan kepada para pria dan ibu yang ada di tempat ini. Harapan kami apa saja yang tadi sudah diberikan bisa menjadi referensi bagi para bapak ibu dalam bertindak ya, di dalam kuasa. Terima kasih Pak Agun, saya serahkan kepada Pak Pama.